Saudara-saudari yang terkasih, sama juga anak-anak yang terkasih yang hadir di sini di bagian depan, ada saat-saat di mana kita mengalami duka atau sedih karena sesuatu. Padahal kenyataannya duka itu tidak terjadi. Malah mungkin realitas yang sedang berlangsung. Anak-anak ini banyak pernah sedih tidak? Pernah? Tidak pernah? Anak-anak pernah sedih enggak? Senang ya? Pernah sedih dan juga pernah senang ya? Pernah gembira. Itulah misalnya orang sedih, orang menangis karena kehilangan sesuatu yang berharga. Hingga bisa jadi marah sana, marah sini. Padahal barang yang berharga tersebut terselip di tasnya. Atau barang yang penting. Seorang oma marah sana, marah sini cari kacamatanya. Padahal kacamatanya ada di atas kepalanya. Jadi sudah marah-marah sepertinya hilang, padahal tidak hilang. Jadi ia seakan menangisi dan memarahi sesuatu yang terjadi. Ada juga kisah seorang anak yang sedih karena ayahnya tidak bisa datang pada hari ulang tahunnya, berhubung tugas kantor di luar kota. Padahal anaknya sedih, nangis. Padahal ayahnya sudah datang, tetapi mau memberi kejutan hingga tidak terlihat. Saat memasuki tempat pesta, anak tampak sedih meneteskan air mata karena tidak melihat ayahnya, papanya di situ. Tetapi tiba-tiba ia berjingkrak sukacita saat kue ulang tahun masuk diiringi nyanyi Happy Birthday. Ternyata yang membawa kue adalah ayahnya, papahnya. Ia langsung berlari memeluk ayahnya. Seharian ia sudah sedih karena ayahnya dianggap tidak datang, padahal papanya sudah ada di sana. Jadi sementara anaknya sedih, MC, master seremoni yang mengaturnya tetap bersukacita karena tahu bahwa ayahnya sebetulnya sudah ada. Pernah juga ada dua film yang bagus ya, yang diambil dari kisah nyata. Yang pertama itu pada film tentang seorang wanita yang konflik terus dengan ayahnya, dengan papanya, dan ada jiwa pemberontakan sampai pada usia 16 tahun. Lalu ayahnya susah, bingung kenapa anak ini begini. Lalu ia ingat bahwa ibunya sebelum meninggal pada usia anak itu 4 tahun karena kanker, ibunya menulis surat dan berkata kepada suaminya pada suatu hari ketika anak ini sudah mengerti, tolong berikan surat itu. Dan ternyata ayahnya menemukan surat itu dan memberikan kepada anaknya. Anaknya membaca dan dia terharu betapa ibunya mengasihinya. Karena ia menduga ibunya tidak mengasihi. Demikian kisah lain adalah seorang anak yang pada usia 17 juga pemberontakannya luar biasa. Karena merasa ibunya tidak mengasihinya. Ibunya meninggal saat ia dilahirkan. Dan ibunya tahu bahwa sebelum meninggal ia membuat rekaman. Dan rekaman itu ditemukan sendiri oleh anaknya yang menyatakan, anakku, pada suatu hari engkau mendengarkan, engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Dan kini aku mencintaimu di surga. Pengalaman itu mengubah anak itu menjadi luar biasa baik. Bahwa ternyata ibunya yang dikira meninggalkannya sejak kelahirannya tidak mencintai, ternyata ia mengalami sentuhan kasihnya lewat berita itu. Jadi ada kenyataan-kenyataan duka yang sebetulnya tidak terjadi. Pernah juga pada bulan Februari 2025, saat Sri Paus Fransiskus sakit, saya mendapat WA dari banyak orang yang bertulisan turut berduka cita atas wafatnya Sri Paus Fransiskus dengan diakhiri emoji orang menangis 3 buah. Tanda duka cita yang dalam. Saya juga kaget, saya belum berani menjawab karena belum mendengar bahwa Paus Fransiskus meninggal. Lalu saya cek dan ternyata Paus tidak meninggal, tetapi dirawat rumah sakit. Akhirnya saya menjawab, Paus Fransiskus bangkit kembali. Karena memang belum mati, ya, belum wafat pada waktu itu. Nah, bisa jadi ada orang yang langsung sedih,
sungguh sedih, berduka, apalagi pernah punya pengalaman misa bersama di GBK di Jakarta. Membaca WA yang beredar bisa jadi sedih, padahal tidak. Paus hidup. Ya, Paus hidup dan beristirahat di rumah sakit, dan setelah itu kesehatannya membaik dan bisa pulang ke tempat kediamannya, bahkan memberi berkat. Memang akhirnya wafat setelah 2 bulan berita itu, yaitu April 21, 2025. Jadi berita. Itulah pengalaman duka cita para wanita dalam Injil hari ini dan para murid pada malam Paskah. Para murid pada malam Paskah berduka cita. Realitasnya Yesus sudah bangkit, tetapi para pengikutnya tetap bersedih hati, berduka, seakan Jumat Agung adalah akhir daripada segalanya. Dari mereka semua yang berduka ada Yohanes, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Kasih setia Yesus dirasakan oleh Yohanes. Ia percaya akan kebangkitan gurunya yang telah dinyatakan berkali-kali sewaktu Yesus hidup, bahwa setelah menderita, dibunuh, disesah, dibunuh, Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Maka saat mendengar berita dari para wanita tentang tiadanya jenazah Yesus di dalam kubur, Yohanes mungkin tersenyum. Wah, betul, Yesus sudah bangkit seperti katanya waktu ia hidup. Jadi Yohanes tersenyum karena mengalami, oh betul, Yesus betul-betul bangkit. Percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Yohanes itu bisa jadi seperti master of ceremony pada ilustrasi anak yang berulang tahun. Anak sedih, tapi dia sudah tahu ayahnya, papanya sudah ada. Jadi, sementara teman-temannya sedih, Yohanes sudah bergelora, senang karena Yesus, percaya Yesus sudah bangkit. Jadi Yohanes itu percaya terlebih dahulu karena kasihnya, relasinya dengan Tuhan. Yohanes bisa jadi tidak terkejut saat mendengar berita kubur kosong. Oh ya betul. Tapi dia tidak bisa meyakinkan murid-muridnya. Ia percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Hingga walaupun ia berlari, kemudian berlari setelah Petrus berlari, kemudian para Yohanes juga. Tetapi semangat iman dan kasihnya pada Yesus membuat saat sampai ke kubur lebih dahulu. Jadi walaupun larinya kemudian, sampainya lebih dahulu. Ada semangat, ada kekuatan. Sama kalau anak-anak juga berlari ya, ada makanan yang disukai, ada acara yang disukai, berlari lebih dulu, cepat. Siapa yang sampai lebih dulu, nah itu yang semangat. Kadang-kadang begitu. Tapi yang tidak tertarik, jalan kemudian. Apalagi yang sudah lemas semangat. Demikian juga kadang-kadang di dalam keluarga. Untuk ke gereja saja, anak-anak semangat. Pak, ayo ke gereja, karena pengen duduk di depan. Jadi semangat yang membuat itu. Yohanes sampai di kubur tidak masuk. Ia menjenguk, ia lihat, oh iya. Karena apa? Ia sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sementara Petrus yang datang kemudian masih dalam suasana duka, masuk dan termangu di dalam kubur. Karena termangu di dalam kubur dan bisa jadi tidak keluar-keluar, Yohanes masuk ke dalam kubur. Dan untuk apa? Untuk membawa Petrus keluar dari kubur, meninggalkan kegelapan duka kubur kematian, menuju cahaya langit kebangkitan, dibawa keluar. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah adalah misteri penebusan dosa manusia dan penganugerahan keselamatan pada manusia melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Pada perayaan Paskah ini, mari kita menyadari fakta yang sesungguhnya terjadi, yaitu Yesus yang bangkit dan realitas kasih Allah yang tak terbatas. Kasih yang mengatasi maut sekalipun. Kita tahu ataupun tidak tahu, kita percaya ataupun tidak percaya, Ia sudah bangkit, Allah mengasihi kita. Kita mengalami atau tidak, Allah tetap mengalami kita. Jadi fakta sukacita itu ada. Itu juga kalau pada hari Paskah biasa anak-anak kan ada di beberapa tempat itu mencari telur Paskah.
mencari telur Paskah. Ada anak yang menangis tidak mendapatkan telur Paskah. Kata panitia, enggak, telur Paskahnya cukup, pasti ada. Anak sudah menangis karena satu anak tidak mendapatkan, sementara yang lain sudah mendapatkan. Ternyata setelah menangis, dicari-cari, ada, diduduki oleh anak itu. Tidak tahu di bawah rumput. Ternyata telur Paskah dicari kemana-mana, tidak ada. Anak itu menangis dan ternyata telur yang dicari ada, diduduki oleh anak itu. Waktu diambil, anak disuruh berdiri dan ternyata ada disembunyi di balik rumput. Dan anak langsung berjingkrak kesakitan. Jadi nangisnya tadi sudah tidak berdasar. Nangis untuk tidak ada telur, telurnya sudah ada. Demikian kadang-kadang kita berduka, kita sedih, kita marah pada sesuatu yang sesungguhnya tidak terjadi. Pada ada sukacita. Mari kita menyadari bahwa Allah sungguh ada dan sungguh mengasihi kita. Ia mau menebus dan menyelamatkan kita. Marilah kita keluar dari kegelapan kubur, pengalaman negatif, semu. Saya sebut semu karena tidak terjadi yang sesungguhnya. Duka cita yang sebetulnya tidak ada. Itulah pengalaman duka cita seorang anak yang mendapat kabar ayahnya meninggal. Padahal salah dengar, ayahnya tidak meninggal. Sudah nangis bercucuran, ternyata loh kok Allahnya tidak meninggal. Dulu juga pernah terjadi, nama saya Antonius Subianto. Ada pastor muda yang lebih muda dari saya, namanya A. Subianto. Ya, A. Subianto namanya, Albertus Subianto, membawa sakramen perminyakan di Jakarta. Mereka tahu saya sedang pergi ke Jakarta, membawa sakramen perminyakan, naik motor, kecelakaan, jatuh, meninggal dunia. Lalu saya di Jalan Nias mendapat kabar, orang sedih, mengatakan turut berduka cita meninggalnya Pastor Anton. Saya bilang saya sendiri ini. Dia kaget. Ya. Yang meninggal bukan Anton Subianto, Albertus Subianto. Ya, orang sudah sedih, ya. Saya meninggal, padahal saya ini. Itu disebut kesedihan semu. Kadang-kadang ada kesedihan semu, kegagalan semu, seperti seorang anak sekolah yang melihat, karena melihat cepat-cepat, dia tidak melihat namanya, dia kira, tidak lulus karena tidak ada namanya. Dia sudah menangis. Lalu temannya, kenapa kamu nangis? Saya tidak lulus. Ada, saya lihat. Waktu dilihat, betul ada. Tiba-tiba tertawa. Nangisnya tidak ada gunanya tuh tadi. Itu yang disebut dengan menangis semu. Ya. Nah, demikianlah yang pengalaman negatif semu yang mungkin tidak ada. Karena siapa tahu kenyataan yang sedang berlangsung adalah pengalaman positif. Sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang membawa sukacita. Demikian juga dalam relasi keluarga, suami istri. Padahal suami istri saling mengasihi, tapi menduga-duga yang tidak-tidak hingga sedih dan saling curiga. Maka lihat fakta apa yang sesungguhnya terjadi. Mari kita berpikiran positif, penuh harapan dalam iman dan kasih, bahwa siapa tahu ternyata duka dan kesedihan kita itu semu. Sebagaimana duka para murid di malam Paskah itu semu. Mereka menangisi Yesus yang wafat di Jumat Agung. Nyatanya pada malam Paskah itu Yesus sudah bangkit. Siapa tahu kesulitan, kesusahan kita, bahkan kesengsaraan salib kita hanyalah jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan yang menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Hingga kita pun mau senantiasa bersukacita dan membawa damai sejahtera kepada siapapun.